menilai materi mengenai work dan energy. Sesuai dengan VT ya, sesuai dengan VT. Kipin punya soalnya, Kipin tulis per bagian. Kipin dapat soalnya ini, ya. Soalnya seperti ini, tapi Kipin tidak bisa menulis di dalam VT ya. Ini permintaan daripada customer ya untuk dijawab. Ada 6 nomor di sini. Kipin tuliskan ya. Di sini dia bilang ada sebuah bola. Kipin tulis supaya Anda mengerti soalnya ya. Sebuah bola. Dia bilang dengan massa sebuah bola dengan massa 2 kilo. Dia bilang dilempar ke atas. Oke. Dilempar ke arah vertikal. Ke arah vertikal. Oke. Ke arah vertikal dari permukaan tanah. Ya. Dari permukaan tanah dengan kecepatan ya, dengan kecepatan. Maaf kalau Kipin tulis mungkin agak tidak beratur ya, tapi itu tujuannya supaya Anda ngerti ya, dengan kecepatan 40 meter per detik. Kalau Kipin langsung tulis, tidak tulis soalnya, nanti kamu nggak ngerti ya. Dia ditanya energi kinetik. Dia bilang energi kinetik. Kipin singkat ya, energi kinetik pada saat bola mencapai dia bilang mencapai 20 meter dari tanah ya. Jujur kalau ada soal gini, Kipin kan sudah mengatakan demikian. Kipin kan sudah pernah di VT mengatakan, mungkin di VT ini, mungkin di VT yang kemarin ini kan yang VT hari ini memang merupakan rangkuman untuk tujuan anak kelas 10 ya. Posisinya kamu perhatikan, Kipin main kode. Yuk, kalau kita sudah belajar mengenai usaha dan energi, kita sudah belajar work, berarti ilmu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas itu buang. Kipin ulangi lagi, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, ke atas itu dibuang, karena kita sudah belajar usaha dan energi ya. Karena kurikulumnya ini agak kacau, karena ilmu usaha dan energi itu adalah ilmu tertinggi di dalam mewakili hukum Newton. Itu konsep. Jadi sebenarnya dengan belajar usaha dan energi kita bisa mencakup semuanya. Coba perhatikan. Sebenarnya di sini ada dibilang sebuah bola dengan mesh ini dilempar ke arah vertikal. Jadi ini sebenarnya pakai gerak vertikal ke atas, itu ada rumusnya. Tapi Kipin nggak pakai ya. Kipin merangkum demikian. Di sini dia bilang, Kipin gambar ya. Dia bilang ada sebuah bola dilempar dari permukaan tanah, ground. Kipin tulis begini ya, dilempar ke vertikal, dilempar ke arah vertikal, ke arah atas ya, ke arah atas vertikal ya. Namanya vertikal pasti atas ya oke. Ke arah atas vertikal dari permukaan tanah dengan kecepatan 40. Di sini Kipin kasih dengan kecepatan awal 40. Kipin tulis ya, keadaan awal di sini 40. Yang menjadi pertanyaannya dia, berapakah energi kinetik pada saat bola mencapai 20 meter dari tanah? Artinya bola ini naik terus sampai di sini mungkin 20 meter itu di sini mungkin ya, 20 meter itu mungkin di sini. Oke, Kipin tulis, dia bola ini naik terus sampai di posisi 20 meter. Dia tanya, pada saat 20 meter ini energi kinetiknya berapa ya. Dia bilang energi kinetiknya, Kipin bisa mengatakan ini keadaan 1, ini keadaan 2. Ini keadaan 1 ya, ini keadaan 1, ini keadaan 2. Kipin maka kasih EK2 ya. Nah, Kipin bilang begini ya, di VT Kipin pernah bilang begini, apabila benda dari keadaan awal ke keadaan akhir dia tidak punya friction, maka kita bisa mengatakan energi mekaniknya selalu sama. Itu konsep ya. Kipin ulangi lagi, kalau dari keadaan 1 keadaan 2 dia no friction, no gesekan, itu berarti bisa disimpulkan EM nya selalu sama. Artinya energi mekaniknya di mana-mana selalu sama. Itu konsep. Aku nggak tahu, yuk dikasih nggak bahasa seperti itu. Tetapi kalau dalam konteks 1 ke 2 ada friction, ya kan? Mungkin kalian bicara ngomong gini, ini ada friction lah, udara ini ada friction.
setuju, Kipin bilang di udara ini ada friction. Dalam kasus seperti ini tidak ada soal kata apapun, nggak ada. Dia tidak bilang ada friction udara, berarti kita asumsikan no friction. Dia nggak usah bingung. Ini bukan soal Kipin, ya. Jadi ini kalau Kipin baca, dia tidak ada kata faktor udara, berarti Kipin anggap frictionnya itu nol. Setuju ya? Berarti kalau frictionnya nol, Kipin bisa mengatakan EM1 keadaan awal itu sama dengan keadaan akhir. Selesai bu. Keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Keadaan awal itu apa? EM itu adalah EP1 ditambah EK1. Ya. EM2 itu apa? EM2 itu adalah EP2 ditambah EK2. Kipin tulis EP2 ditambah EK2. Kita berhenti di sini. Ya. Yang namanya EP, Kipin sudah bilang, yang namanya EP itu adalah M kali G kali A. Yang namanya EK itu adalah setengah MV kuadrat. Yuk perhatikan. Keadaan pertama itu di lantai, di permukaan tanah. Punya enggak ketinggian? Tidak punya. Kalau enggak punya ketinggian, berarti EP-nya nol. Yuk harus tahu, energi potensial itu yang berhubungan ketinggian. Energi kinetik itu yang berhubungan dengan kecepatan. Kalau dia tidak punya ketinggian, EP-nya nol. Terus punya EK enggak? Nah sekarang Anda perhatikan. Mungkin Anda sebagai pemula Anda bingung. Ada EK enggak? Sekarang Kipin tanya. EK itu adalah setengah MV kuadrat. EK itu yang berhubungan dengan kecepatan. Kipin tanya. Kalau di sini tidak punya kecepatan, Anda nalar, mungkinkah benda ini naik ke atas? Kipin ulang. Seandai kata di sini tidak punya kecepatan awal, tidak punya kecepatan, mungkinkah benda ini bisa naik ke atas? Salah logik. Orang awam aja. Ya enggak mungkin lah. Pasti punya kecepatan. Ya tak? Kalau dia punya kecepatan berarti punya energi kinetik. Kipin tulis setengah MV1 sama dengan, ya. Dia tanya berapakah energi kinetik pada saat ini? Oh, di keadaan kedua punya energi potensial nggak? Punya. Kenapa Kipin punya? Karena punya ketinggian. Maka Kipin tulis EP2 adalah M kali G kali H. Sedia EK2-nya? Ya Kipin tulis EK2. Dia nggak tanya kecepatan kok, dia tanya energi kinetiknya kok. Selesai. Kipin tulis di sini, Kipin lanjut di sini ya, setengah. M-nya Kipin diisi, ada masanya 2 kilo, Kipin tulis 2. V1-nya katanya diketahui 40, Kipin tulis 40 kuadrat. Sama dengan M kali G kali H. M-nya Kipin isi 2, G-nya isi 10, H-nya Kipin isi 20 meter. Setuju ya? 20 meter ditambah EK2. Oke. Jadi ya, ditambah EK2, Kipin geser sedikit. Oke, permisi. Ya. Nah, kalau sudah Kipin hitung 2,5 kali 2 kali 40 kuadrat berarti 1600 ya, 1600. Jadi ini 1600, di sini 2, 10, 20 berarti 40, ini berarti ketemu 400. Setuju ya? Ditambah EK2. Maka Kipin bisa mengatakan berapakah energi kinetik pada saat 20 meter dari tanah. Kipin dapat 1600 dikurangi 400 berarti ketemu 1200. Kalau soal ini Kipin tambah, ya. Kalau soal ini Kipin tambah, Kipin tambah B. Ya, Kipin tambah supaya nalarnya kita main. Kipin tambah. Kipin tambahnya gini. Berapakah? Ya. Berapakah ketinggian yang dapat dicapai? Berapakah ketinggian bola yang dapat dicapai? Bola yang dapat dicapai. Ya, Kipin tambah. Ya. Supaya nalar kamu main. Kalau enggak gitu kamu enggak main. Kamu cuma beracu pada soal school ini. Kalau kamu cuma beracu pada sekolah school ini, cuma gitu. Ya, kamu perhatikan. Berapakah ketinggian bola yang dapat berapakah ketinggian bola yang dapat dicapai? Itu artinya ketinggian apa? Yunalar sendiri, sambil you bikin. Berapakah ketinggian mencapai titik ya, yang dapat dicapai? Yang dapat dicapai ini berarti maksimum. Betul ya? Berarti maksimum. Artinya gini, Kipin tulis. Ya, Kipin tulis. Ini keadaan awal tadi di sini. P1. Tadi di sini ada EK2 20 meter. Ada 20 meter. Bola ini pasti akan naik terus. Ya, naik terus, gak mungkin. Naik terus berhenti di sini. Inilah namanya maksimum. Ya, Kipin kasih indeks. Ini keadaan 1, ini keadaan 2, ini keadaan ketiga.
Loh Kipin, kenapa kok Kipin kasih indeks? Kipin suka kalau mengerjakan fisika itu memakai indeks. Jadi keadaannya kita beraturan. Oh keadaan 1 di sini, keadaan 2 di sini 20 meter, keadaan 3 soalnya maksimum. Kipin tulis di sini. Lah Kipin nulisnya gimana? Gampang, tetap gampang Kipin. Dari keadaan 1 ke keadaan 3. Terus kamu bilang, Kipin kenapa kok Kipin nggak bikin dari keadaan 2 ke keadaan 3? Terserah, you mau bikin 2 ke 3 boleh, 1 ke 3 boleh. Tapi Kipin yang bilang, kalau kamu bikin 2 ke 3, kalau data kedua salah, data ketiga itu salah. Kipin bilang, bukan artinya 2 ke 3 nggak boleh. You boleh ngerjakan 2, 3. Tetapi data dari 2 kamu tadi ngitung salah, maka data ketiga juga salah. Setuju ya? Nah, jadi maka Kipin mengatakan di sini, bikin aja dari keadaan 1 ke keadaan 3. Keadaan 1 ke keadaan 3, berarti Kipin bisa mengatakan EM1 sama dengan EM3. Nggak harus selalu EM1, EM2, tidak. Kita bisa bikin 1 dengan 3. Mau 1 dengan 4 itu terserah Kipin bikin. Berarti Kipin bisa bikin EP1 ditambah EK1 sama dengan EP3 ditambah EK3. Ya, Kipin tulis begini. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP3 ditambah EK3. Cermat seharusnya. Terus langkah apa kita bikin? Keadaan awal dia bilang tadi di lantai, di permukaan tanah. Kalau di permukaan tanah berarti nggak punya ketinggian. Ini kasih tahu. Punya EK nggak punya. Kalau nggak punya EK tadi kita sudah ngerjakan. EK-nya ini kita isi tadi setengah MP². Oke ya. Terus keadaan EP3 punya, dia disuruh tanya ketinggian maksimum. Berarti Kipin tulis M kali G kali H max. Oke? Terus EK3-nya berapa? Anda perhatikan. Sesuatu mencapai ketinggian maksimum. Bayangkan, kalau aku punya spidol ini saya lempar ke atas. Suatu saat spidol ini akan berhenti terus turun ke bawah. Betul ya? Berarti kecepatan di titik tertinggi itu 0. Kalau kecepatan di titik tertinggi 0, maka EK-nya 0. Jadi cara belajarnya gini. Kenapa kok ini EP1-nya 0? Kenapa kok EP1-nya 0? Karena di lantai tidak punya ketinggian. Kenapa kok EK3-nya 0? Dikasih catatan 0. Karena di titik tertinggi dia tidak punya kecepatan. Kalau tidak punya kecepatan maka EK-nya 0. Pasti bisa. Setelah kamu bikin begini kita nulis. Oh cara ngitungnya gimana? Oh M-nya tak coret. Ya kan? Setengah. Mau di M-nya dimasuk 0 dulu gak apa-apa. Sama-sama ada M. Dicoret saja. P1-nya tadi ketemu 40. Setuju? G-nya masukkan 10. Ini H max. Oke? Dari sini Kipin bisa nulis. Ya Kipin nulis. 40 kuadrat itu tadi 1600 dibagi 2 berarti ketemu 800 sama dengan 10 H max. Dari sini Kipin bisa mengatakan H max ya sama dengan 800 bagi 10 berarti didapat 80. Berarti ketinggian bola yang dapat dicapai adalah 80 meter. Itu poin nomor 1. Oke? Kipin lanjut nomor 2 next ya supaya Anda bisa mengerti. Oke? Ya. Thank you yang sudah tap-tap dan terima kasih ya yang sudah tap-tap yang sudah membagikan ya semuanya ya menyebarkan live-nya. Terima kasih ya. Kipin mengadakan live ini untuk membantu mereka yang butuh materi ini. Tapi kalau tidak sesuai dengan materi Anda, Kipin tidak masalah. You bisa keluar tidak masalah ya. Yang penting Kipin ini misi visinya ini hanya untuk membantu. Kalau ada yang minta dalam posisi ini Kipin pasti buatkan ya. Oke. Di sini ada tulis energi. Kipin tulis supaya Anda bisa tahu maksud soalnya ini bilang apa. Kipin nggak tahu ini dari school mana. Dia bilang energi 4900 Joule. Ya, Anda yang analisa sendiri ya. Energi 4900 Joule digunakan ya, digunakan dia bilang untuk mengangkat benda. Untuk mengangkat benda ya, Kipin tulis mengangkat benda bermasa 5 kilo. Oh, kayaknya Kipin ngerti ya. 5 kilo benda akan, dia bilang benda akan naik setinggi. Benda akan naik setinggi. Kipin rasa tidak terlalu ribet.
Ya. Anda perhatikan di sini. Energi 4.900, terus Anda ngomong, itu energi apa, Kipin? Energi itu ada 3. Ada energi mekanik, ada energi potensial, ada energi kinetik. Kipin bilang, energi ada 3 macam. Bisa energi mekanik, energi potensial, energi kinetik. Ya, sebenarnya energi potensial dibagi lagi. Kita ngomong bekas-bekas, ya Anda bisa lihat di VT ya, atau di set mengenai energi di soal-soal yang sebelum-sebelumnya. Anda pasti kalau ngikuti Kipin pasti lihat ya. Oke, Anda perhatikan energi 4.900. Sebagai murid mikir, energi apa ya? Energi 4.900. Sebenarnya kamu gak usah pikir. Anggap aja ini energi kinetik, anggap aja ini energi mekanik, anggap aja ini energi potensial. Terus Kipin, aku harus bagaimana? Kamu lihat di sini. Energi ini dipakai untuk mengangkat. Kata mengangkat, ada kata mengangkat, berarti berhubungan sama aku ngangkat barang, berarti berhubungan sama ketinggian. Berarti kan? Kalau aku ngangkat, berarti berhubungan dengan ketinggian. Kalau berhubungan dengan ketinggian, itu pasti namanya energi potensial. Ya, pinter-pinternya guru ngasih jebakan kalimat seperti itu. Tapi kamu yang harus smart. Harus smart, dia bilang, untuk mengangkat. Kata mengangkat ini berarti ketinggian. Kalau ketinggian itu berarti yang dimaksud energi ini adalah energi potensial. Kalau energi potensial, 1 blok selesai, semenit selesai. Energi potensial sama dengan M kali G kali H. Selesai. Apa yang bingung di situ? Oh, di sini ada ditulis gravitasinya adalah 9,8. Nah, Kipin tulis energi potensialnya 4.900. Ya, energi potensialnya 4.900. Masanya mesnya 5 kilo. Oke, G-nya 9,8. Oke. Hanya berapa? Nggak tahu. Gitu. Kipin tulis 4.900 ya. 9,8 dikalikan 5. Berapa ini? 0,445 berarti 49. Oh, angkanya cantik. Berarti 49H. Kalau 49H berarti Kipin bisa mengatakan adalah betul ya, 49 ya. Oh, betul ya. Kok 9,8 kalikan 5 itu berapa? 0 berarti 4, 45, 49. Betul ya? 01. Nah, ya 49. Oh, ya punya 49. Oke, lanjut Kipin tulis berarti hanya ketemu adalah 100 meter. Selesai. Sulit nggak? Nggak sulit. Kamu dikecokkan sama guru. You harus mengerti dulu, mengerti teori, mengerti konsep. Energi ada 3 macam, energi mekanik, energi potensial, energi kinetik. Nah, kalau dikasih gini kadang murid tuh bingung. Ini energi apa? Padahal kalau kamu baca baik-baik, dia bilang mengangkat. Kata mengangkat itu pasti yang tinggi. Wes, gak usah kata mengangkat. Dia tanya, benda akan naik setinggi. Misal Kipin sebagai playernya Kipin. Mengangkat, Kipin gak ngomong kata mengangkat deh. Kipin ngomong, benda akan naik. Oh, kata naik itu kan berarti H. Nah, itu kita bisa ngomong itu namanya energi potensial. Logiknya kayak gitu. Oke, lanjut Kipin ya. Lanjut Kipin langsung nomor 3. Kipin hapus ya. Nomor 2 terlalu mudah. Nomor 3 ini mungkin panjang. Keren nomor 3. Ya, nomor 3 dia bilang gini. Sebuah peluru ya. Ini keren. Sebuah peluru Kipin bilang dari soal ini yang paling keren itu di nomor 3. Ya, sebuah peluru ditembakkan. Ya, ditembakkan. Dia bilang dengan elevasi 30 derajat. Ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan elevasi 30 derajat dan dia bilang dengan energi ya, dengan energi awal. Ada kalimat dia bilang dengan energi awal 16 Joule. Ya. Dengan energi awal dia bilang 16 Joule ya, 16 Joule. Dia bilang jika, nah ini ada kalimat ya, jika gesekan dengan udara diabaikan, oke, itu boleh ya. Dia tanya, maka ditanya ya, energi potensial pada saat titik tertinggi. Nah, ya, pada saat titik tertinggi.
Langkahnya apa yang kita bikin? Kipin bikin dulu di sini. Ya, misalnya Kipin tulis gini. Dia bilang sebuah peluru ditembakkan dengan elevasi 30 derajat. Ini loh. 30 derajat. Ya, ada senapan mungkin ditembak begini. Pasti kalau ditembak begini, pelurunya pasti begini. Betul ya? Pasti deh. Coba Anda lempar sesuatu berbentuk elevasi, membentuk sudut, pasti jatuhnya gini. Nah, ya, Anda main apa namanya kasti pun demikian, Anda pukul, bola itu pasti melambung. Nah, yang dia katakan pada saat titik tertinggi di sini, di titik P, ini energi potensialnya berapa? Nah, itu Anda harus belajar mengenai gerak parabola. Kipin sudah bilang di VT ada, ya. Di suatu titik ini bergerak parabola ini, titik ini punya kecepatan dua macam, bisa punya namanya Vx dan punya Vy. Di titik ini misalnya Kipin bilang kecepatannya berapa? Kecepatannya Vx dan kecepatannya juga namanya Vy. Ya. Di titik ini ya Vx, Vy-nya ke atas. Di titik ini ya Vx, Vy-nya 0. Ya, Kipin tulis dulu. Kipin tulis dulu. Di sini dia bilang sebuah peluru ditembakkan dengan sudut 30 derajat dan dengan energi awal. Anda pikir dengan energi awal 16 ini yang membuat para murid mungkin tidak bisa mengerti. Bingung, energi awal. Energi apa itu? Apa tadi kan Kipin bilang energi ini, makanya kayaknya gurunya ini suka. Gak suka dia kasih kata energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Kamu disuruh mengerti. Ya, Kipin ya. Ya, kalau Kipin lihat di sini nih, tidak tahu ini school mana. Dia bilang sebuah peluru ditembakkan dengan ini energi awal. Awal itu di sini. Anda perhatikan. Apakah itu energi mekanik? Apakah itu energi kinetik? Apakah itu energi potensial? Tidak ngurus Kipin. Kipin tidak ngurus. Kipin bilang gini. Keadaan awal sama dengan keadaan akhir. Ya, dari 1 ke 2 Kipin tulis. Keadaan 1 di sini, keadaan 2 di sini, dari 1 ke 2 tidak ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan, Kipin bisa mengatakan EM1 sama dengan EM2. Selesai. Loh, terus ini energi apa Kipin? Energi awal. Yo, energi awalnya ya dianggap EM. Loh, kenapa Kipin kok dianggap EM? Oke, anggap aja bukan EM. Anggap aja bukan EM, Kipin tulis. Anggap aja bukan EM. Energi mekanik di mana-mana selalu sama. Ya, Kipin ngomong, anggap aja bukan EM. Anggap aja Kipin tidak tahu. Yang namanya energi mekanik itu Kipin bilang mengatakan EP ditambah EK. Setuju ya? Berarti Kipin tulis EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kipin tulis. Keadaan 1 punya enggak energi potensial? Enggak punya. Kenapa? Enggak punya ketinggian, Kipin coret. Berarti Kipin bilang EK1 sama dengan EP2 ditambah EK. Berarti kesimpulannya apa? Keadaan awal hanya punya EK. Berarti 16 Joule itu sama dengan EK. Betul kan? Berarti keadaan awal itu namanya EK. Jadi ini namanya energi kinetik awal. Cara analisanya itu seperti itu. Supaya kamu ngerti. Jadi jangan baca langsung aku langsung per kalimat itu. Kalau fisika itu butuh konsep. Setelah you bisa menguasai ilmunya, udah, tidak ada yang sulit, ya. Jadi Anda harus mengerti dulu energi awal. Makanya Kipin bilang energi itu ada 3 macam, bisa energi kinetik, bisa energi potensial, ada energi mekanik, ada 3. Ya, siapakah ini? Tidak tahu. Bisa EM, bisa EP, bisa EK. Nah, kita bilang energi mekanik EP tambah EK. Berarti kalau keadaan awal dia tidak punya ketinggian, ya berarti EK, berarti awalnya itu EK. Terus kamu tanya, Kipin, seandainya kata dia punya ketinggian, nah ya,
Boleh kamu berasumsi, boleh. Kipin, seandai kata itu namanya dia punya ketinggian, berarti 16 itu punya siapa? Ya 16 itu punya EP dan EK. Logik, ya. Ngerti ya? Jadi kalau dia tidak punya ketinggian, oke 16 itu EK. Tapi kalau dia punya ketinggian, berarti logiknya 16 itu merupakan gabungan daripada energi potensial dan energi kinetik. Berarti 16 itu adalah energi mekanik. Selesai. Gak usah bingung. Oke, ini untuk sebagai berdebat aja. Jangan takut ya, logik. Kalau kamu mau berdebat sama guru, kamu harus tahu konsepnya dulu. Nah, kalau sudah tahu 16, kamu tanya, emang aku kalau sudah tahu 16 gimana? Dia bilang energi potensial pada saat di titik tertinggi. Terus kamu bilang, ya sudah Kipin 16. Kalau sudah tahu 16, aku tanya energi potensial, berarti Kipin tulis gini, 16. Ini EP2, ya EK2-nya dikasih 0 Kipin. Betul? Salah. Duh, bukannya Kipin di titik tertinggi tidak punya ketinggian. Di titik tertinggi tidak punya kecepatan. Kalau tidak punya kecepatan, berarti energi kinetiknya 0. Betul nggak? Betul. Loh, kenapa kok ini salah? Anda perhatikan. Jadi Anda kasih note. Kenapa kok yang tadi soal sebelumnya itu 0, kok ini kok 0 salah? Karena tadi itu dia bergerak vertikal. Kalau bergerak vertikal, kecepatannya hanya punya satu, namanya VY. Ya. Nah, kalau di sini dia punya kecepatan, Kipin tadi sudah bilang, di titik ini punya kecepatan, namanya VY. Di titik ini punya kecepatan, namanya VX, namanya VY. Ya, di titik ini punya kecepatan, namanya VX. VY-nya 0. Ya, kalau di sini punya kecepatan, kecepatannya 0, VY-nya tok yang 0. Nah, sekarang bertanya kamu gini, Kipin, VX itu apa? Kipin tulis. Ini Kipin anggap titik A ya. Kipin tulis. Yang namanya VX itu adalah V0 cos alpha. Ya, VX itu V0 cos alpha. Kipin tulis. Cos alfanya diketahui 30. Kipin tulis. V0 cos 30. Kipin tulis VX sama dengan cos 30 itu setengah akar 3. Berarti Kipin tulis setengah akar 3 V0. Selesai. Kipin gantian VY. Ya, Kipin tulis VY. VY adalah V0 sin alpha min GT. Kipin tanya. Ya. VY sama dengan V0 sin alpha min GT. Ya. Di sini kita bilang dulu, Kipin nggak bilang di A ya. Kalau di titik A, di titik A ini bergerak ke titik A itu punya waktu. Waktunya berapa? Nggak tahu. Kipin nggak bisa jawab. Seandainya kata kalau kamu ketemu 1 detik, berarti nanti kalau VX dapat, VY dapat, berapakah nilai VA? Kipin bisa mengatakan adalah ya VA sama dengan akar VX kuadrat ditambah VY kuadrat. Ini rumus. Ya, tetapi di sini konteksnya Kipin tidak memakai A karena di sini diketahui awal, ya. Oke. Nah, Kipin tulis ada kalimat awal, kata awal, ya. Pada saat awal itu artinya T-nya 0. Ngerti enggak kalau pada saat jelas start awal di sini waktunya 0. Lah kalau waktunya 0, Kipin bisa nulis VY sama dengan V0 sin alfanya sin 30. Di sini Kipin tulis G-nya 10, T-nya tak isi 0. Dari sini Kipin bisa tulis VY sama dengan sin 30 itu setengah, berarti setengah V0. Dikurangi 0, maka Kipin bisa mengatakan VY-nya sama dengan setengah V0. Lah kalau VY tahu setengah V0, VX tahu setengah akar 3, berarti Kipin bisa mengatakan V mula-mula. Ya. V mula-mula
di titik O ini, di titik 1 ini ya, mula-mula di titik 1 itu Kipin bisa mengatakan adalah akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Betul, Vy kuadrat ditambah Vy kuadrat. Ya, mula-mula ini boleh Kipin tulis namanya V1. Karena Kipin sudah kasih indeks 1. Ya kan? Berarti Kipin bisa di titik 1 ini punya kecepatan. Kamu bilang, loh kok bisa ya? Titik 1 ini punya kecepatan arah Y, punya kecepatan arah X. Kalau arah X-nya V0 cos apa, arah Y-nya punya. Tapi karena T-nya baru 0, Vy-nya 0. Setuju? Berarti Kipin bisa mengatakan, oh bukan Vy-nya 0, Vy-nya ada setengah V0. Sorry, bukan 0, ada setengah V0, bukan 0. Ya, waktunya aja yang 0, 10 kalikan 0 berarti 0, berarti Vy-nya ada. Bukan 0 ya, bukan 0 ya, ada. Ya, ada. Berarti Kipin bisa mengatakan di sini, Vx-nya adalah setengah akar 3. Di sini V0 tutup kurung kuadrat ditambah, Kipin tulis, ditambah Vy-nya di sini adalah setengah V0 tutup kurung kuadrat. Setelah ketemu ini Kipin tarik ke atas, maka kecepatan di titik 1, itu punya arti sama dengan akar kuadrat. Setengah akar 3 dikuadratkan berarti 3/4 V0 kuadrat. Ditambah setengah V0 kuadrat berarti jadi 1/4 V0 kuadrat. Oh keren soal ini. Ya, soal ini keren. Sebentar, permisi, tak kelihatan ya. Sorry. Ya. Jadi V1 Kipin tarik ke sini, berarti tadi ini tak kuadratkan berarti ketemu 3/4 V0. 1/4 gimana? Ya 1/4 V0. Kipin lihat, ada orang yang juga tidak bisa menghitung. Terus cara menghitungnya ini Kipin tulis V1. 3/4 V0 kuadrat ditambah 1/4 V0 kuadrat sama dengan 4/4 ya. Terus V0-nya gimana Kipin? Yuk gak usah bingung V0 kuadrat. Kalau Kipin tulis ini 3/4 apel ditambah 1/4 apel, jawabannya 4/4 apel. Berarti artinya 1 apel. Apelnya itu apa? Ya V0 kuadrat. Setuju ya? Jadi Kipin bisa tulis gini, kalau kamu masih belum mengerti, Kipin tulis 3/4 V0 kuadrat tambah 1/4 V0 kuadrat, Kipin tulis 4/4 V0 kuadrat. Artinya V1-nya sama dengan V0 kuadrat. Artinya V1-nya sama dengan V0. Nah, terus kamu tanya, Kipin, untuk apa sih Kipin bikin V1 sama dengan V0? Nanti, sebenarnya Kipin nggak mau tulis dulu. Maunya supaya kamu kesini. Cuma karena panjang, Kipin nanti baru kembali lagi, flashback. Nanti baru kamu bisa kelihatan tujuan apa kita nyari. Ya. Tadi kesimpulannya dia bilang energi awalnya 16. Betul? Energi awalnya 16. Energi awal 16 itu namanya EK1. Bukan EM, bukan EP. Kok bisa Kipin? Ya tadi kita sudah jelaskan di depan. Ya, berarti Kipin bisa mengatakan EK1 itu adalah setengah MP1 kuadrat. Karena EK1-nya tahu 16, maka Kipin bisa tulis M-nya nggak tahu. Soalnya M-nya juga nggak tahu. Kipin tulis M, V1-nya Kipin ganti V0 kuadrat. Dari sini Kipin bisa nulis, berarti M V0 kuadrat nilainya 32. Berhenti sampai di sini. Oke? Berhenti sampai di sini. Sekarang Kipin bikin tadi 16 sama dengan EP2 ya, 16 ditambah EP2 ditambah EK2, jadi tidak boleh 0 ya. EK, kalau EK2 nya you tulis 0 itu salah, harus ada namanya EK2 ya. Kipin lanjut di sini, Kipin lanjut di sini agak panjang, maaf. Kipin tulis lagi 16 sama dengan ya EP2 ditambah EK2. Kita nulis yang dikatakan EK2 ya, keadaan 2 ya, keadaan 2 itu VY-nya itu 0, VX-nya ada ya. Kita bilang ya tadi ya, di suatu titik
Kalau yang namanya parabola, dia punya kecepatan X dan Y. Jadi di sini dia punya kecepatan X, punya kecepatan Y. Di titik 2 punya kecepatan X, Y-nya 0. Betul ya? X-nya 0, Vx-nya ada, Vy-nya 0. Maka Kipin bisa mengatakan di sini, ya, Kipin bisa mengatakan di sini, Vx-nya sama dengan V0 cos alpha. Berarti Kipin bisa mengatakan Vx-nya sama dengan V0 cos 30. Berarti Vx-nya selalu konstan, sebenarnya sama dengan ini. Ya, Kipin tulis langsung aja, setengah akar 3 V0. Kenapa Kipin harus nulis lagi? Supaya kamu ngerti. Nah, kalau kamu sudah tahu ini keadaan 2, maka Kipin tulis. Maka energi kinetik kedua sama dengan setengah mv2 kuadrat. V2, kalau Vx-nya tahu ini, maka V2-nya Kipin tulis sama dengan Vy kuadrat, Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kalau Vy-nya 0, maka V2-nya sama dengan Vx, sama dengan setengah akar 3 V0. Ya, Kipin ulang. Sebentar Kipin ulang, sorry, tidak kelihatan. Sorry. Kipin tulis. Ya. Kipin tulis di sini. Kayaknya kurang paham. Ya, Kipin tulis di sini. Ya. Keadaan 2, Kipin tulis di sini. Keadaan 2, ya. Keadaan kedua, keadaan 2 dia punya EK2 itu sama dengan setengah mv2 kuadrat. Ya, keadaan 2 setengah mv2 kuadrat. V2-nya berapa? Yang namanya V di keadaan 2 ini dia punya Vx V0 cos alpha. Berapa? Kipin nggak usah nulis lagi ya. Di sini sudah tertulis di sini. Berarti ya Kipin tulis saja V0 di sini cos 30. Ya. Berarti cos 30 itu setengah akar 3. Kipin tulis setengah akar 3 V0. Vy-nya punya tapi 0. Berarti V2-nya adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Vy-nya kan 0. Betul kan? Kalau ini 0. Vx kuadrat keluar akar berarti V2 ini itu sama dengan Vx, sama dengan setengah akar 3. Kalau V2 tahu, berarti kamu bisa tahu EK2. Jengli toh, logik toh. Kalau kamu tahu V2 berarti kamu punya EK2. Nah, EK2 inilah namanya setengah mv2 kuadrat. Ini sing mau tak kejar. Berarti Kipin bisa nulis setengah m V2-nya diisi setengah akar 3 V0 tutup kurung kuadrat. Kipin tulis di sini setengah M akar 3 dikuadratkan 3 setengah dikuadratkan 4 berarti ini V0 kuadrat. Berarti Kipin itu setengah M setengah kali 3/4 berarti 3/8 M V0 kuadrat. Kalau kamu tahu gini, kembali berdasarkan teori tadi, 16 sama dengan EP2 ditambah EK2. Betul ya? Berdasarkan ini. Nah, dasar dari teori MV0 kuadrat itu 32. Ini Kipin masukkan di sini 32. Berarti Kipin tulis, ya Kipin tulis sama dengan 3/8. MV0 kuadratnya Kipin isi 32. Berarti Kipin isi 32 bagi 8 itu 4. Ya, 4 kali 3 itu 12 Joule. Dari sini Kipin tulis EK2-nya diisi sama dengan 12. Maka EP2-nya sama dengan 16 kurangi 2, 4 Joule. Kipin rasa soal ini yang paling sulit ya. Soal ini yang paling sulit. Oke, ya. Oke, ya, Kipin ulang kembali di sini ya. Jadi logiknya tadi asal mulanya, ya maaf ya kalau Kipin tidak bisa baca satu persatu. Gini. Jadi asal mulanya logiknya gini. Keadaan awal itu adalah EM sama dengan EM. EP1 ditambah EK1, EP2 ditambah EK2. Keadaan awal dia tidak punya ketinggian, maka EP0. Kalau EP0 berarti
hanya punya EK saja. Tapi yang jadi masalah, EK-nya ini sudah dikasih tahu. Dia bilang dengan energi awal. Terus kamu tanya, oh dikasih tahu energi awal kok bukan EK. Nah, Anda harus mengerti, kata energi itu ada 3 macam. Apakah dia itu energi potensial, apakah dia itu energi mekanik, ataukah itu energi kinetik. Dari kalimat seperti ini, berarti logiknya EK satunya itu sama dengan 12. Ya. Kalau sudah ketemu ini, kita bikin kita satu persamaan EP2 tambah EK2, baru kita bikin keadaan awal itu Vx-nya itu adalah V0 cos 30. Di dalam suatu titik itu punya namanya kecepatan X dan punya kecepatan Y. Punya kecepatan arah X dan punya kecepatan arah Y. Kecepatan arah X itu adalah Vx sama dengan V0 cos alpha. Cos alfanya 30, kipin kip setengah akar 3 V0. Itu pertama. Yang kedua, ada Vy. Vy-nya itu V0 sin alpha min GT. Karena keadaan awal, ada kata awal. Awal ini artinya T-nya 0. Kalau T-nya 0, berarti kipin masuk T-nya 0. Berarti 10 kali 0 itu 0. Maka Vy-nya adalah ini. Kalau Vy-nya tahu, Vx-nya tahu, maka di titik ini punya kecepatan namanya V1. Beratakah V1-nya? Sama dengan akar Vy kuadrat tambah Vy kuadrat. Kita hitung. Nanti kalau setelah kita hitung, kita dapat nilainya V1 adalah sekian. Oh, kalau V1-nya sama dengan V0, tujuannya ini kita masukkan ke EK1, tujuannya kita bisa mencari MV0 itu berapa. Loh, tujuannya endingnya kok bisa tahu ini? Kipin, kalau Kipin menjawab soal, aku aslinya juga tidak mengerti. Kipin mengikuti alur seret MV0 kuadrat 32 berhenti. Terus ini dia kalau berhenti, yuk gak usah bingung. Berhenti, kata awal ini berhenti, baru kita baca. Di titik tertinggi itu punya namanya kecepatan, punya namanya EK. Maka Kipin tulis di sini. Keadaan kedua, makanya Kipin bergerak ke sini. Keadaan kedua, dia punya EK, masih punya EK. Setengah MV2 kuadrat. You jangan bilang V-nya 0 di titik tertinggi. Di titik tertinggi memang V-nya 0. Tapi yang dimaksud V-nya 0 itu Vy. Vx-nya punya. Oke? Lah Vy berarti Kipin bisa nulis Vx-nya itu sama dengan tadi setengah akar 3. Vy-nya 0, maka namanya V2. V2-nya ini sebenarnya sama dengan V. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bikin ini. Kalau kamu sudah mengerti konsep, berarti V2-nya ini sama dengan Vx, sama dengan setengah akar 3 V0. Kalau kita tahu ini, dimasukkan di sini, maka kita butuh setengah M berupa dalam V. Maka dapatnya 3/8 M V0 kuadrat. Ini loh, kita mau nyari ini dapat dari mana? Dari sini. Dimasukkan 32, ketemu 12, dimasukkan teorema yang dari awal 16 sama dengan EM2, EP2 tambah EK2, maka EP-nya dapat. Konsepnya seperti itu. Oke, ya. Tunggu sebentar, Kipin tak minum dulu ya. Jadi secara logik itu sebenarnya Kipin bilang tidak terlalu sulit ya. Anda cuma butuh analisa saja. Oke, ya. Thank you ya. Sebentar ya. Kipin minum isi tinta dulu ya. Oke, thank you. Perkenalkan, saya Andreas Pin ya, saya dari Surabaya ya. Jadi kalau misalnya Anda ada masalah di mana, bisa di DM aja di mengenai DVD salah satu PT. Oh, materi ini nanti Kipin bisa siapkan, atur jadwal mengenai live-nya ini. Tapi ini karena permintaan harus fisika. Maka Kipin juga harus masuk ke fisika. Oke, ya. Oke, ya. Lanjut, Kipin langsung mulai ya. Lanjut, thank you ya. Yang sudah tap terima kasih banyak. Oke, Kipin lanjut. Posisi nomor 5. Jadi Kipin tetap berharap Kipin tetap bakal DM aja. Kipin pasti akan buatkan video untuk Anda untuk belajar. Ya, apapun kamu minta
VT-nya dalam matematika atau fisika, Kipin siap untuk memberikan semuanya ya. Asal Anda supaya bisa mutunya, supaya Anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan Anda mengerti. Nomor 5 ya. Di situ ada tulis. Anda baca baik-baik. Kipin tulis saja sebuah bola ya. Sebuah bola ya dengan massa, sebuah bola dengan massa dia bilang 200 gram. Sebuah bola dengan massa 200 gram. Dia bilang dilempar ya, dilempar ke arah vertikal. Ya ada kalimat ke arah vertikal ke atas, ke arah vertikal ke atas ya, ke atas dia bilang. Oke, nanti Kipin combine di sini. Ini Kipin combine ya, dari sebuah permukaan, dari sebuah permukaan ya, dari sebuah permukaan dia bilang permukaan tanah. Kurang keren ya, dari permukaan tanah, kok soalnya selalu dari sebuah permukaan tanah ya, dengan kecepatan ya, dengan kecepatan dia bilang ya 60 meter per detik. Yang menjadi pertanyaan ditanya, dia bilang tinggi maksimum yang dicapai, tinggi maksimum, tinggi maks yang dicapai. Pinter gurunya ini, kasih soal nomor 5 di skip, itu nomor 4 dulu ya. Harusnya nomor 5 itu setara ya. Nomor 5 ini mudah, Kipin bilang harus naiknya ke atas ya. Yang B dia tanya di sini energi peluru. Dia nggak ngomong apa-apa, dia bilang energi peluru ya. Dia nggak ngomong energi kinetik, dia nggak ngomong energi potensial, dia nggak ngomong energi mekanik. Kayaknya guru ini suka kasih ide kayak gitu. Energi peluru ya, energi peluru pada saat di titik tertinggi, pada saat di titik tertinggi. Kipin tulis. Kalau Anda sudah tahu soal seperti ini berarti logik. Kipin bikin. Nanti Kipin tulis, Kipin bikin soalnya ya. Bendanya bukan dari permukaan tanah. Kurang keren. Kurang keren. Nanti Kipin bikin. Nanti Kipin. Setelah ini Kipin kasih skip ya. Sebuah benda dari tanah begini. Ya, mula-mula dia bilang dari tanah kan, bergerak ke atas. Kita bikin. Berarti keadaan awalnya di sini. Ini keadaan awal dengan kecepatan V1 60 meter per detik. Ini keadaan awal. Ditanya tinggi maksimum, anggap aja di sini maksimum. Maksimum berarti keadaan 2. Kalau maksimum keadaan 2, ayo ngerti, yuk harus tahu ngerti. Kipin ngomong ilmu tertinggi itu adalah EM, energi mekanik. Di mana-mana energi mekaniknya selalu sama. Sebenarnya konsepnya cuma itu aja. Ya, energi mekanik selalu sama. Berarti dari 1 ke 2 tidak ada friction. Maka Kipin bisa mengatakan EM1 sama dengan EM2. Nanti Kipin bilang, bagaimana kalau nanti ada friction? Nanti Kipin kasih. Bagaimana kalau ada friction, Kipin kasih. Ya, EM1 sama dengan EM2. EM1-nya Kipin tulis EP1 ditambah EK1 sama dengan, ya Kipin kasih EP1 ditambah EK1. EM2 Kipin kasih EP2 ditambah EK. Setuju? Dan kamu perhatikan, keadaan 1 punya enggak, ketinggian enggak punya, no. Punya energi kinetik, punya lah. Gak punya energi kinetik gak mungkin naik ke atas, setuju. Keadaan kedua, dia bilang maksimum. Kata maksimum pasti namanya V-nya 0. Nah, terus kamu tanya, V-nya ini VX atau VY gitu? Boleh, kamu bertanya boleh. Ini namanya VY. Kenapa kok VY? Kok tidak ada VX gitu? Dia bilang bergerak vertikal ke atas. Kalau namanya bergerak vertikal ke atas, hanya namanya punya VY. Kalau kita bergerak melengkung begini, kalau kita bergerak membentuk sudut elevasi, itu pasti punya VX, punya VY. Itu logik. Oke, lanjut. Berarti Kipin bisa mengatakan keadaan titik tertinggi V-nya 0, maka ini artinya VY. Kalau VY-nya 0, maka EK-nya sama dengan 0. Selesai. Apa yang sulit? Kipin tulis EK1-nya, Kipin tulis setengah M P1 kuadrat EP2 M kali G kali H2, M-nya Kipin coret. Nah, Kipin tulis setengah
V1-nya di sini ada 60, Kipin tulis 60 kuadrat, G-nya Kipin tulis 10, ini H2, Kipin tarik ke atas di sini, 60 kuadrat 3600 dibagi 2, 1800 sama dengan 10 H2. Dari sini Kipin mengatakan H2-nya sama dengan 180 meter. Oh, kalau hanya 180 meter, berapakah energi peluru? Ini kacau. Membuat kita ini ragu-ragu. Kok ditanya energi peluru pada saat titik tertinggi? Ya kan? Kamu jangan takut. Kipin kan sudah mengatakan yang namanya energi itu ada 3. Apakah dia energi mekanik? Apakah dia energi kinetik? Apakah dia energi potensial? Yuk, gak usah bingung. Sekarang Kipin tanya, berapakah energi? Kipin tanya. Di keadaan kedua, dia tidak punya VY. Kalau tidak punya VY, berarti dia punya EK. Betul ya? Berarti dia punya kalau dia tidak punya VY, berarti dia tidak punya EK. Betul kan? Kalau dia tidak punya EK, berarti dia punya energi potensial. Terus kamu tanya, punya energi mekanik gak, Kipin? Ya punya lah. Namanya energi mekanik itu adalah EP tambah EK. Kalau EK-nya 0, berarti energi mekaniknya sama dengan EP. Setuju ya? Ya, jadi Kipin bisa mengatakan energi mekanik sama dengan EP ditambah 0 EK. EK-nya 0, berarti energi mekaniknya ini sama dengan EP2. Berapa? Ya M kali G kali V. Nggak usah bingung. Loh, kapan ya Kipin bisa dikatakan energi mekanik tok? Ya berarti kalau dia punya ketinggian dan juga punya kecepatan. Kalau di sini pas energi mekaniknya sama dengan energi potensial. Ya, jangan bingung. Berarti Kipin bisa mengatakan masanya ini diketahui 200 gram, berarti 0,2, gravitasinya 10, hanya diketahui 180. Kalau ini salah, maka ini juga salah. Berarti Kipin kedapat 0,2 kali 10, 2 dikalikan 180, berarti didapat 367. Kipin kasih soal berikutnya, Kipin variasi soal ini. Ya, Kipin masih tetap soal nomor 5, tapi Kipin variasi. Ya, Kipin kasih variasi. Ya, Kipin tidak pakai soal cerita, Kipin langsung di sini. Kalau misalnya Kipin punya benda, ya, dari ketinggian di sini katakanlah adalah 100 meter. Ya, katakanlah ketinggian 100 meter. Di sini ada ditembakkan peluru dengan kecepatan. Kipin katakan ikut polanya dia, V1-nya sama dengan 60 meter per detik. Setuju? Kipin tulis. Yang menjadi pertanyaan Kipin bilang gini, kalau benda ini jatuh sampai di tanah, ya, kalau benda ini jatuh sampai di tanah, yang menjadi pertanyaannya, berapakah kecepatannya ini? Selesai. Berapakah kecepatannya di sini? Benda dilempar ke atas dari ketinggian sini, mencapai puncak, kembali lagi ke sini, pasti toh akhirnya jatuh ke sini, ya kan? Berapakah kecepatan di tanah? Logiknya gitu. Berapakah kecepatan di lantai? Gampang. Kipin kan tadi sudah bilang, puncaknya soal itu adalah energi mekanik. Puncak itu puncak. Jadi kamu harus belajar keadaan 1 di sini, keadaan 2 di sini. Kamu belajar. Keadaan 1, keadaan 2 itu punya enggak friction? Tidak punya friction. Keadaan 1 dan keadaan 2 tidak punya friction, berarti Kipin bisa mengatakan EM1 sama dengan EM2. Ya. Oke. Jadi sebentar ya. Oke. Ya. Jadi kalau Kipin bilang gini, EM1 sama dengan EM2, terus kamu bilang, kalau ini di level, kalau kita bermain di level SMP, kalau kita bermain di level Kipin sorry, ya, takut kena pembatasan ya. Kalau ini di level 7, mungkin level 8 atau level 9, Kipin nggak tahu ya, mungkin ya 7 atau 8, 9. Kalau mau menghitung ini, berarti dia pakai ilmu adalah gerak vertikal ke atas, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah digabung. Kalau Kipin, energi mekanik itu adalah ilmu tertinggi di dalam hukum Newton. Kamu perhatikan. Jadi Kipin bisa mengatakan di sini EM1 keadaan awal EP1 ditambah EK1.
EM2 ya EP2 ditambah EK2. Oke? Sekarang kamu tanya. Terus Kipin, EP1-nya berapa? Tinggal nanti dulu. You mau acuannya di mana? You kalau acuannya di lantai, ya berarti keadaan 2 ini tidak punya EP. Jelas. Kalau you acuannya di titik 1, di titik 1 ini tidak punya EP, tapi ini punya. Karena dia di bawahnya ini. Ya, nah, tapi Kipin berharap you kalau bikin acuan itu bikin acuan yang paling bawah. Itu lebih dahsyat. Supaya cara pengecekannya secara ketelitiannya itu lebih mudah. Ya, Kipin tulis. Acuannya di tanah, maka keadaan 1 ini punya ketinggian. Kipin tulis adalah M kali G kali H. H1. EK1-nya punya setengah M V1 kuadrat. EK2 punya lah. Kalau enggak punya, enggak mungkin dia jatuh. Dia punya kecepatan. Dia punya kecepatan. Di sini nulis setengah M V2 kuadrat. Kipin tulis. M-nya dicoret. G-nya Kipin tulis 10. H1-nya 100. Ya. Ditambah setengah. V1-nya Kipin isi 60. 60 kuadrat. Di sini Kipin tulis setengah V2 kuadrat. Kipin tulis di sini adalah 10 kali 100 itu 1000. Betul? 60 kuadrat ini berarti 3600. Berarti 3600 berarti 1800. Setuju? Di sini Kipin tulis setengah V2 kuadrat. Sudah kelihatan kamu. Nilainya sudah kelihatan. 1000, 1800, 2800 dikali 2. Kipin tulis saja. 2800 sama dengan setengah V2 kuadrat. Dari sini Kipin tulis V2 kuadrat 2800 kali 2 berarti didapat 5600. Maka V2-nya sama dengan square root 5600. Ya, kita hitung. Berapa ini? Ya 100 ini keluar dulu ya. 100 ini keluar dulu berarti jadi 10 akar 56. Satu-satu aja. Step by step kalau hitung. Terus kita bisa ngitung lagi. Oh 56 ini berapa? 56 ini berarti artinya 8 kali 7 berarti 2 kali 4 kali 7. Betul? 4-nya bisa keluar berarti jadi 2. 2 kali 10 berarti 20 akar 14 meter per second. Kipin kasih soal berikutnya yang ada berhubungan dengan friction. Coba Anda perhatikan. Jadi konsepnya mau bentuk apapun itu konsep EM itu adalah ilmu yang tertinggi. Kipin kasih soal. Kipin kasih soal lagi, ya coba Anda perhatikan. Thank you. Sorry kalau tidak bisa baca chat satu persatu ya. Kipin harus kasih mengejar materi ya. Jadi bisa di screenshot aja. Tapi Kipin akan berusaha mengirim berupa hasil live-nya. Kipin selalu biasanya kirim di aplikasi yang lain ya. Oke, Kipin kasih soal. Tapi Kipin tidak memakai soal cerita. Kipin tidak memakai soal cerita. Kipin kasih begini, nalarnya begini. Kipin kasih nalar. Aku punya benda di sini. Bola dah. Kipin punya. Ya. Masanya berapa? Ya, anggap aja masanya katakanlah nggak usah anggap aja 1 kilo. Oke. Kipin anggap aja 1 kilo. 1 kilo. Di sini ada misalnya ketinggian, misalnya katakanlah ketinggiannya berapa? Katakanlah 5 meter deh. Ya. Angkanya jelek no problem ya. Kipin cuma berusaha nalar. Bayangkan bola ini akan benda ini akan jatuh menuju ke sini. Ya. Dan sampai di sini dia bilang berhenti. Nalar ya. Benda ini akan jalan pergi ke titik ini. Kipin kasih titik A, ini titik B, ini titik C. Dia bilang ini berhenti. Berhenti loh, dia bilang berhenti. Kalau dia bilang lantai A dan B, lantai A dan B, lantai AB, sorry, kok lantai A dan B, lantai AB, Kipin bilang licin. Kalau dia bilang lantai BC, lantai BC itu kasar, misal Kipin kasih, boleh kan? Lantai BC itu kasar, ya lantai BC kasar dengan koefisien gesek, ya koefisien gesek lantai
itu sama dengan 0,1. Misal bernilai 0,1. Ditanya, ini ditanya, berapakah jarak BC? Berapakah jarak BC jika benda di C berhenti? Oke. Kipin bisa kasih, di sini bisa kasih pegas. Kalau you mau nalar. Terus kamu bilang, terus ini aku harus melakukan apa? Ini konsepnya energi mekanik. Yuk nggak usah panik. Soalnya gampang, ilmu tertinggi adalah EM. Kita pikir, dia cuma tanya berapa jarak BC. Mau nyari kecepatan juga bisa kok. Yuk perhatikan di sini. Yuk perhatikan. Kita analisanya per bagian. Kipin bisa nggak aku bikin A ke C langsung? Jangan dong. Jangan, yuk nggak boleh bikin A ke C langsung. Yuk harus bikin A ke B. A menuju B dulu, dari B ke C. Itu logik. Ya, itu secara logik. Kipin tulis, dari A ke B, dia bilang licin. Ya, Kipin sudah bilang di kontennya Kipin, di VT-nya Kipin sudah bilang. Kalau dari keadaan awal ke keadaan akhir, dia no friction, no force. No friction, no force, itu berarti EM awal sama dengan EM akhir. Tapi kalau dari awal ke akhir, dia punya friction, punya force yang lain. Tidak boleh EM sama dengan EM. Tapi W sama dengan delta EM. Kasus ini, dari A ke B licin, Kipin bisa nulis EM-nya A sama dengan EM-nya B. Selesai. Ya. EMA sama dengan EMB. Terus Kipin bisa nulis EMA-nya adalah EPA ditambah EKA. EMB-nya Kipin tulis EPB ditambah EKB. Kita perhatikan di sini. Di keadaan B, dia di lantai. Berarti dia tidak punya energi potensial. Setuju ya? B itu di lantai. Berarti dia tidak punya ketinggian. EP. Punya EK enggak? Punya dong. Kalau nggak punya EK, nggak mungkin. Ini jalan. Benda ini jalan ke sini, pasti dia jalan lagi ke sini. Jadi dia pasti punya EK. Logiknya begitu. Ya. Di keadaan titik A, punya energi potensial. Punya lah, punya ketinggian kok. Ya. EK-nya punya nggak? Nah, di sini kalimat di sini ada soal, dia bilang benda dijatuhkan. Kalau ada kalimat benda dijatuhkan atau ada kalimat benda dilempar, itu beda. Kalau benda dijatuhkan, artinya benda itu tidak punya kecepatan awal. Sorry, Kipin kasih. Bolpen ini dijatuhkan. Kalau dia dijatuhkan, berarti dia tidak punya kecepatan awal. Tapi kalau bolpen ini dilempar, itu berarti dia punya kecepatan awal. Kata itu kamu harus mengerti dulu. Ya. Konsep ini sama dengan konsep cerita mengenai jatuh bebas. Artinya dia tidak punya kecepatan awal. Berarti Kipin anggap di sini EK-nya itu 0. Keadaan awal dia EK-nya 0. Kalau keadaan EK-nya 0, maka energi potensial di titik A tak tulis M kali Q kali HA. Energi kinetik di B setengah M kali B kuadrat. M-nya dicoret. Kalau M-nya dicoret, G-nya Kipin masukkan 10, HA-nya Kipin masukkan 5, Kipin tulis di sini setengah PB kuadrat, maka Kipin bisa dapat PB kuadratnya ketemu 100. Ketepaan ya, angkanya cantik. Ini, ya, ketepaan ya, 10 kali 5. Ini berarti PB-nya didapat bernilai square root 100, berarti ketemunya 10 meter per detik. Ketepaan ya. Ya, beruntung ketemu angkanya cantik ya. Kipin asal-asal nulis tadi ya. PB-nya ketemu 10. Lanjut kita bilang. Dari keadaan B keadaan C bergerak. Ya bergerak sampai di sini berhenti stop. Kipin tulis dari keadaan B keadaan C, dia bilang kasar. Kalau kasar, kata kasar itu artinya punya gesekan. Ya, jadi kalau di aspal mobil itu punya gesekan ban ya, ban dengan aspal, ban dengan mungkin dengan beton itu berapa, itu bisa dihitung. Makanya kayak gini, hal-hal kayak gini, kontraktor daripada lantai itu dia harus memperhitungkan bahan bakumu terbuat dari apa, dari beton apa,
ya, dengan beton apa? Dengan nilai koefisien elastisnya berapa? Itu sangat menentukan kekuatan fisik daripada konstruksi jalan. Ya, sebenarnya hal itu yang perlu diperhatikan. Oke, lanjut ya. Sekarang kalau kita sudah bilang B ke C itu kasar, berarti Kipin bisa mengatakan W sama dengan delta I. Jadi rumus kamu itu cuma 2. EM1, EM2, W delta I. Selesai. Yo, jangan bingung. W sama dengan delta EM. Kipin tulis W-nya di siapa? Karena ada gesekan. Kalau ada gesekan Anda belajar di PT-nya Kipin tulis FK dikalikan S. Yang namanya S itu distance, S itu jarak. Ini loh S. Ini namanya S. Boleh ditulis X, boleh, itu terserah versinya masing-masing. Terus Kipin tulis di sini delta EM-nya adalah EM-nya EM-nya C dikurangi EM-nya B. Jadi belajarnya kan sesuai. Dari B ke C berarti EM-nya C dikurangi EM-nya B. Nah, kalau sudah begitu Kipin tulis min FK dikalikan S, EMC itu adalah EPC ditambah EKC, oke? EMB itu adalah EPB ditambah EKB. Setuju? Kipin geser sebentar, permisi, ya maaf. Nah, jadi EPB ditambah EKB, EMC, EPC ditambah EKC. Terus kamu tanya, loh tuh Kipin, FK-nya di siapa? Nah, kata FK itu dirumuskan adalah min mu K kalikan N dikalikan S. Ya, FK itu adalah mu K kalikan normal. Kipin normal itu apa? Nah, ini yang susah. Kita harus belajar ulang lagi khusus mengenai normal. Ya, mengenai tegangan normal itu Kipin harus belajar lagi. Itu sebenarnya karena Kipin ini masih pemula, PT-PT-nya belum lengkap semua. Sebenarnya ada kontinunya. Kipin harus menjelaskan mengenai normal karena ini kurikulumnya merdeka. Kurikulum merdeka tidak mikir para player itu, tidak usah mikir pokok. Ya harus mengerti sebenarnya kita harus belajar dulu normal. Setelah normal baru arah ke sini. Itu baru dong. Oke, Kipin lanjut ya. Kipin lanjut. Kita nulis dulu. Semoga Kipin bisa menulis semuanya. PT-nya mengenai normal itu gimana, mengenai sentripetal gimana, mengenai sentrifugal semuanya bikin selalu berurutan ya. Lanjut. Anda perhatikan di titik B dan titik C. Di titik B punya enggak energi potensial? Enggak punya lah. Dia tidak punya ketinggian kok. Selesai. Di titik C punya enggak? Ya enggak punya. Enggak punya ketinggian. Coba. Terus di titik C, dia bilang kata berhenti. Kalau berhenti, artinya dia tidak punya ikan. Setuju? Gampang. Di titik C, dia tidak punya kecepatan berhenti. Maka Kipin tulis min mu K kali N kali S. Min ini dibuka, berarti menjadi EK. Terus Kipin tulis mu K, koefisien gesek. Koefisien gesek ini lambangnya mu K. Kalau yang sudah mengerti tinggal ambil aja ya. Mu K-nya Kipin tulis min 0,1. Kata N ini Kipin ulang. Kalau Kipin punya benda, Kipin ulang dikasih ilustrasi ya. Di sini aku punya lantai, di sini aku punya benda ya. Kita harus belajar mengenai aksi reaksi ya. Action, ada action. Kipin kasih ini. Kipin kasih kenalannya aja. Kipin kasih kenalannya. Kipin punya benda. Benda ini ditaruh di lantai. Actionnya apa? Actionnya weight. Ini weight. Weight itu ke bawah. Berat itu selalu ke bawah. Ya, berat itu selalu ke bawah. Yang namanya N itu normal. Orang itu bingung sebenarnya normal itu. Kipin kasih bahasa gaul aja ya. Kipin kasih bahasa gaul, kamu pasti kenal. Yang namanya normal, arahnya selalu meninggalkan lantai. Berarti normal itu adalah ini. Selalu meninggalkan lantai. Dan tegak lurus. Berarti Kipin bisa mengatakan, N ini di sini. Berdasarkan hukum Newton,
berdasarkan hukum Newton kita bikin adalah sigma Fy sama dengan 0, N ke atas, W-nya ke bawah, di minus, maka kita bisa ngomong N sama dengan G. Berapakah W? W itu weight M kali G. Terus Kipin tanya, kalau misalnya aku punya bidang miring begini, Kipin. Nah, ini makanya Kipin belum jujur belum bikin VT yang sampai level ke sini. Jadi doakan saja Kipin bisa kasih ini selesai semua. Jadi untuk adik-adik kalian yang nantinya mungkin setahun kemudian bisa tinggal menikmati aja. Oke, Kipin bisa. Normalnya mana? Kalau kamu ditanya normal, Kipin nanti bilang normal itu selalu meninggalkan lantai. Selesai. Dan tegak lurus. Lantainya mana? Lantainya ini. Berarti yang namanya normal mana? Ini loh. Yang namanya normal itu selalu meninggalkan lantai tegak lurus. Ini normal. Itu namanya reaksinya. Actionnya itu lantai kamu. Jadi misal kalau orang mau bikin ceritanya kalau orang mau bikin, katakanlah mau bikin lantai untuk di atasnya dibuat mesin pon atau dibuat mesin apa yang berat itu, mesti orang sebuah kontraktor mesin itu, mesin ponnya itu berapa kilo, jadi ditranslate menjadi berapa newton. Setelah ditranslate berapa newton, kita perhatikan, oh kalau newtonnya segini dia terjadi getar, maka normalnya begini. Kalau normalnya begini, berarti kekuatan lantai aku harus buat begini supaya untuk menahan gaya normalnya sekian. Nah, itulah namanya N. Setelah Anda mengerti konsep seperti ini, Kipin mau nyari N-nya gimana? Tenang, Kipin kasih. Kipin agak belok sedikit ya. Ini Kipin kasih alfa. Kan miring. Di sini pasti punya weight. Weight itu selalu ke vertikal. Gak ada yang namanya weight itu miring, gak ada. Coba berat badanmu kemana? Ke bawah. Kamu naik gunung, berat badanmu kemana? Ya tetap ke bawah. Tetap ke bawah. Gak ada namanya weight itu miring, gak ada. Berat itu selalu ke bawah. Ya kan? Tapi kalau kamu bayangkan, di sini bidang miring. Kalau bolpen ini di atas ini, Kipin lepas, pasti dia akan turun. Betul ya? Pasti dia akan turun. Kenapa turun? Itu karena gaya gravitasi. Ini betul. Namanya W sin alpha. Dia turun sendiri. Kipin nggak ngapain, Kipin nggak ngapa-ngapain, ya. Dia turun sendiri. Nah, dia turun sendiri itu artinya karena gaya gravitasi W sin alpha. Kita translate. Kalau ini W sin alpha, dapat dari mana W sin alpha? Kalau ini W sin alpha, di sini adalah namanya W cos alpha. Jadi Kipin bisa punya metodenya. Nanti Kipin kasih. Soal ini Kipin kasih. Ya, Kipin coba berusaha mengerjakan dengan Newton, dan juga mengerjakan dengan ilmu Newton dengan ilmu energi. Kira-kira nanti Anda yang mengecek ilmu tertinggi itu yang mana. Nanti Kipin kasih soal ini ya. Jadi Kipin tulis berarti N-nya bisa ditulis W cos alpha. Dalam kasus ini sama dengan W cos alpha. Oke, Kipin nggak panjang lebar. Kipin tulis di sini kasusnya ini berarti N-nya ini pada big W. N ini pada big W berarti Kipin tulis M kali G dikali S sama dengan min EKB setengah MVB kuadrat. Kipin tulis masanya Kipin coret. Nah, ya kalau masanya Kipin coret di sini, terus Kipin tulis di sini, Kipin naikkan ke atas, ya, Kipin naikkan ke atas, berarti Kipin tulis min 0,1, G ini diisi 10, ini S nggak tahu, di sini min setengah, VB-nya tadi dapat nilainya 10, oke? Min-nya dicoret 0,1 dikali 10 sama dengan 1S sama dengan 5. Berarti jarak B ke C adalah 5 meter. Jarak B ke C itu adalah 5 meter. Oke? Kipin kasih soal. Anda coba mikir. Ilmu yang tertinggi di mana nanti kamu yang kerjakan. Kamu menganalisa sendiri. Kipin lanjut ya. Anda perhatikan sebentar.
Anda Kipin lanjut ya, sebentar ya. Nah, thank you ya. Kipin tidak bisa panjang, tidak bisa lama ya, cuma durasinya berapa? 1,5 jam mungkin ya. Kipin kasih soal. Anda perhatikan apakah ini dikerjakan dengan cara Newton ataukah dengan energi. Itu ilmu yang tertinggi yang mana? Ini Kipin punya soal. Sama Kipin ambil. Kipin kasih ada gesekan. Nah, Kipin kasih ada gesekan. Ada benda di sini. Ya, ada benda sini. Kipin kasih di sini adalah 37 derajat. 37 atau 30 ya? 37 aja ya. Enak 37 derajat. Kipin kasih 30 derajat. 37 derajat. Semoga angkanya cantik ya. Semoga angkanya cantik. Kipin kasih di sini 3 meter. Oke? Kipin kasih itu 3 meter. Terus Kipin bilang gini. Ini keadaan awal. Dia bilang gini. Benda mula-mula turun dari ketinggian 3 meter. Jika lantai kasar dengan ya, jika lantai enak jangan lantai kasar ya, lantai licin aja deh supaya tidak terlalu panjang ya. Jika lantai licin ya, yang jadi pertanyaan berapakah kecepatan benda setelah tiba di lantai. Setelah tiba di lantai. Ini Kipin bikin. Cara pertama Kipin bikin. Ya, Kipin mau ngomong. Makanya harus urut. Ini harus urut. Sebagai tutor tuh harus ngajar, harus urut sebenarnya. Tapi Kipin tidak bisa ngomong ini. Terus langsung permintaan jadi Kipin nggak bisa. Kipin bikin. Cara pertama Kipin memakai konsep, memakai hukum Newton. Ya, seharusnya sebelum kita belajar ilmu energi itu kita harus belajar hukum Newton. Ya, kita lihat hukum Newton. Kita bikin. Aku punya benda begini. Kipin gambar lagi. Kipin gambar di sini ada benda, betul? Menurut hukum Newton, di sini ada namanya W sin alpha. Sinnya sin 37. Betul. Ada sin 37. Kenapa Kipin? Tadi Kipin sudah menjelaskan. Di sini ada namanya W, ya. Di sini ada namanya N normal. Di sini ada namanya D cos. Tidak penting sebenarnya. Tidak penting. Oke? Anda perhatikan. Benda ini akan turun ke bawah. Berarti dia punya namanya acceleration. Nah, benda ini turun ke bawah. Berarti dia punya acceleration. Hukum Newton mengatakan. Ada hukum Newton 1 mengatakan dia bilang begini. Hukum Newton 1 bahwa semua titik itu setimbang. Kalau benda tidak bergerak itu artinya sigma Fx, sigma Fy sama dengan itu. Hukum Newton kedua mengatakan kalau bendaku bergerak maka ilmuku adalah sigma F sama dengan M kali A. Itu hukum Newton. Hukum Newton ketiga dia mengatakan kalau ada aksi ada reaksi. Maksudnya aksi reaksi misalnya gini. Kalau kalian pukul tembok, pukul dinding dengan kekuatan tangan kamu, actionnya, reaksinya sakit. Itu namanya hukum Newton 3. Ya, diulang lagi. Yang namanya hukum Newton ketiga, ada aksi, ada reaksi. Pada saat kamu pukul dinding tembok kamu di rumah, action kamu pukul, reaksinya tangan kamu sakit. Reaksinya dinding kamu bergetar. Itu hukum Newton ketiga. Nalarnya seperti itu. Nah, Anda harus perhatikan, Anda harus pakai. Kira-kira aku pakai hukum Newton 1, 2, atau 3? Itu dulu kamu bikin. Kamu lihat. Oh, benda ini bergerak, benda ini berpindah. Kalau benda ini berpindah, berarti namanya hukum Newton 2. Kalau hukum Newton 2, aku bikin sigma F sama dengan M kali A.
yang dikatakan sigma F, bahasanya Kipin kalau bikin sigma F, semua gaya tak tulis. Kalau Kipin tulis sigma F, kalau biasa tutor-tutor mengatakan sigma F itu adalah resultan, tapi Kipin nggak ngomong begitu. Kalau Kipin ngomong gitu, bahasa nalar supaya dia sigma F itu apa? Semua gaya tak tulis. Semua apapun yang ada di sini tak tulis, yang searah dengan A plus berlawan nil. Jadi semua gaya itu tak tulis dengan syarat harus searah dengan, sejajar dengan perpindahan A. Kalau searah dia plus berlawanan nil. Dari gambar ini ada gaya ini yang sejajar. Berarti Kipin tulis sigma F-nya adalah W sin 37. Oke. Ini tulis? Enggak. Ini tulis? Enggak. Ini tulis? Enggak. Loh, tadi Kipin bilang semua gaya ditulis. Semua gaya ditulis dengan syarat sejajar dengan perpindahan. Itu nanti bisa dilihat di DVD ya. Terus Kipin tulis di sini, M-nya Kipin tulis M kali no A. W-nya itu adalah M kali G. Sin 37 itu adalah 3/5. Ini sama dengan M kalikan A. Kipin tulis. Loh, M-nya bisa. G-nya 10 Kipin tulis. Kali 3/5. Berarti Kipin bisa mengatakan A-nya adalah 30 bagi 5. Berarti 6 meter per detik. Kalau aku ketemu, berarti berapakah kecepatan di lantai? Kita bisa memakai rumusan adalah di sini adalah namanya S GLB. Kita bisa memakai metode Kipin geser ya. Kipin geser di sini. Kipin mau nyari berapakah tiba di sini kecepatan? Ya, kita bisa memakai rumusan begini. Ini keadaan 1. Ini keadaan 2. Kipin bisa bilang tulis gini. Oh, punya rumus GLBB adalah P2 kuadrat sama dengan P1 kuadrat plus 2A. Yuk punya rumus ini. Punya. Yuk punya rumus ini. Yuk punya pasti. Ya, nah makanya kata GLBB Kipin belum sempat buat sesuai dengan GLBB itu apa. Karena Kipin mulai main TikTok itu sudah sekitar bulan Maret ya, mulai video-videonya keluar, ya enggak nuntut. Jadi yang dibikin itu adalah episode-episode yang terakhir gitu ya. Jadi doakan Kipin bisa melengkapkan semua supaya semua adik-adik kalian nanti bisa kenal semua. Kipin tulis keadaan 1 itu 0, enggak punya kecepatan. Keadaan 2 yang diminta Kipin tulis P2 kuadrat sama dengan 2 A nih Kipin tulis 6. S-nya berapa? Ini loh S. Tahu dari mana S? Kita bisa bikin sin 37 itu sama dengan depan per miring H per S. Betul ya? Sin 30 depan per miring. Berarti Kipin bisa ngomong 3 per S. H per S. Kipin tulis 3 per S. Berarti sin 37 itu Anda tahu ya, sin 37 itu adalah berapa? Sin 37 3/5. Berarti S-nya Kipin tulis adalah 5 meter. Kalau S-nya 5 meter, Kipin tulis di sini 5. Berarti nanti P2 kuadratnya sama dengan 2 kali 6 kali 5. Di sini adalah 30, berarti 60. Berarti V2-nya sama dengan akar 60. Akar 60 meter per detik. Ya, nanti Anda sederhana ke sini. Sekarang Kipin ngomong. Ini cara satu. Ini adalah cara hukum Newton. Kita coba belajar namanya dengan cara energi. Kipin kan tadi bilang, ilmu tertinggi adalah ilmu energi. Kalau kita sudah belajar ilmu energi, hukum Newton itu tidak. Konsep sampai level kamu di university, hukum Newton itu sudah lewat. Yang dipakai itu adalah energi mekanik. Yang dipakai adalah ilmu energi, usaha dan energi. Kamu lihat. Kita bikin langkah cara kedua. Ya, kita bikin cara kedua. Cara kedua, Kipin geser. Sebentar, Kipin geser cara kedua. Kipin geser gambar. Kipin pakai gambar ini. Diminta kecepatan di titik ini dari keadaan 1 keadaan 2, dari 1 keadaan 2 dia bilang no friction, tidak ada gesekan. Kalau tidak ada gesekan, Kipin bisa mengatakan energi mekanik di mana-mana selalu sama. Berarti Kipin bisa mengatakan EM1 sama dengan EM2.
Apakah sama hasilnya nanti ini? Kita lihat. EM1 kamu perhatikan di sini. Ada namanya EP1 ditambah EK1. Keadaan 2, EP2 ditambah EK2. Kipin geser. Ya, EP2 tambah EK2. Oke. Bisa pakai data ini ya, boleh ya. Pakai data ini juga boleh. Ini 3 meter kan? Oke. Ya. Keadaan satu punya ketinggian, punya MGA di sini, MGA 1. Keadaan 1 dia punya EK enggak? Mula-mula turun, berarti benda mula-mula, berarti logiknya EK 1-nya enggak ada. Ya mula-mula turun kan, Kipin kan sudah bilang kalau bolpen ini Kipin jatuh, Kipin lepas tangan Kipin, dia turun sendiri. Berarti kecepatan mula-mula dia nol pun dia turun. Oke, sama dengan keadaan kedua, punya enggak ketinggian? Enggak punya, berarti Kipin boleh tulis 0. Ini tulis coret aja ya, 0. Anda tulis 0 ini karena apa? Dia nggak punya ketinggian. EK2 nya punya lah. Justru dia tanya berapakah kecepatan di titik ini, ya kan? Kita tulis setengah mv2 kuadrat. Kita tulis. Apakah sama hasilnya? Kita tulis di sini, ya. Kita tulis di sini. M-nya dicoret, M-nya dicoret. Oke. Terus Kipin tulis. G-nya Kipin tulis 10, H1-nya Kipin tulis 3. Setuju? Kipin tulis setengah. V2-nya adalah Kipin yang diminta kita itu kali silang 10 kali 3 kali 2 60 sama dengan V2 kuadrat. Berarti V2-nya sama dengan square root 60. Hasilnya sama enggak? Anda perhatikan. Jadi kesimpulan nih, ilmu energi, ilmu work itu adalah ilmu yang paling atas. Kalau di ilmu persilatan ya, kalau kamu lihat zaman dulu ilmu persilatan, oh ilmu ini yang paling tinggi. Wes gak ada sing nandingi, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin Shaolin lawan Putong, mungkin ilmu Shaolin yang paling tinggi, mungkin ada lebih nih. Konsepnya juga sama. Ilmu work and energy itu paling tinggi daripada ilmu. Jadi energi itu biasa ngerjakan semuanya Newton. Apapun itu, nanti dalam gabungan, dalam tegas, dalam gabungan apapun semua sama. Oke, itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi Kipin bisa kasih infonya soal materinya kurang lebih seperti ini. Kipin kasih lagi soal nomor 6. Kipin kasih soal nomor 6 ya. Jadi ini merupakan bagian daripada ini. Nanti Kipin coba berusaha hasil lab ini Kipin save, Kipin download ya, Kipin nanti kirim ke aplikasi ya. Kipin sudah mulai kirim-kirim. Kemarin Kipin sudah ngirim mengenai statistik ya, live statistik ya. Kipin sempat baca sih ya. Kipin cepat baca pelan-pelan pada waktu ada statistik, pada waktu Kipin menjelaskan. Ada yang mungkin komen, cuma Kipin nggak bisa baca di sini. Kipin ada yang komen nilainya 8. Memang kalau kita bisa mengerjakan cepat-cepat, kan Kipin mau mengajarkan secara konsep. Jadi kalau kamu konsepnya sudah kena, kamu bisa ngitung langsung cepat. Ya kalau Kipin langsung menulis langsung 8, percuma. Live ini percuma sia-sia ya. Jadi Kipin nanti berusaha, jadi kamu bisa baca kalau di sini ada kelas mengenai statistik, sudah masuk di YITIK, sudah masuk di aplikasi LaTeX itu ya. Sama dengan kodenya pakai Kipin ya. Terus kemudian materi gelombang itu juga sudah Kipin masukkan. Bunyi optik ini lagi jalan ya. Bayangkan sekitar 9 giga ya. Oke, nanti ini Kipin akan masukkan. Kipin kasih satu lagi. Sebentar lagi Kipin mau online ke posisi Kalimantan ya. Jadi posisi Kalimantan, tapi Kipin nggak bisa live. Ya Kipin pakai aplikasi lain. Jadi face to face. Jadi agak kesusahan. Sebenarnya Kipin mau sekalian live, sekalian online. Jadi Anda bisa langsung ketemu tatap muka dengan yang di posisi luar pulau ya. Cuma Kipin masih keterbatasan aplikasi, caranya gimana? Kipin lagi mau ketemuan orang supaya pada waktu Kipin live di posisi Kalimantan Anda bisa melihat caranya Kipin ngajar gimana di aplikasi ya. Untuk sementara ini gini aja dulu. Kipin kasih soal berikutnya, Kipin kasih soal nomor 6 ya. Di sini ada tulis, dia bilang ya San ya, Sani itu ya, tulisannya apa datang? Oh Sari, sorry ya, Sari dia bilang memerlukan waktu ya. Sari memerlukan waktu, dia bilang 24 detik.
memerlukan waktu 24 detik untuk menaik tangga, untuk menaiki sebuah tangga, ya, sebuah tangga setinggi dengan ketinggian, dia bilang, kok bahasanya jelek ya, dengan ketinggian 6 meter. Jadi nggak ngerti maksudnya. Coba dulu kita tulis. Jika massa Sari 42 kilo, yang dia tanya itu daya Sari menaiki tangga. Daya Sari menaiki tangga. Bahasanya kok kurang mantap. Oke, Kipin nulis sesuai aja gitu ya. Oke, Kipin lanjut masuk. Oke, ya, thank you. Sari memerlukan waktu itu T untuk menaiki sebuah tangga. Kenapa gitu? Untuk menaiki sebuah tangga. Kalau kamu mau naik sebuah tangga secara logik, pasti butuh apa? Naik tangga. Kata naik itu berarti berhubungan dengan ketinggian, betul? Ono tulis ketinggian 6 meter, berarti Kipin tulis H 6 meter. Mau nyari daya, divisi Kipin tulis P itu sama dengan W per T. Yang namanya W itu adalah energi. Yang namanya W ini energi. Lah energi apa yang dia pakai? Apakah energi kinetik? Apakah energi potensial? Apakah dua-duanya? Kata W ini work, energi. Yang dia pakai ini apakah energi mekanik? Apakah energi potensial? Apakah energi kinetik? Nah, kita harus belajar. Menaik tangga, mula-mula menaik tangga, ya gak punya kecepatan lah. Iya tak? Berarti dia namanya bukan energi kinetiknya no, tapi dia punya energi potensial. Karena bahasanya dia bilang ketinggian. Maka Kipin bisa mengatakan P yang dikatakan W ini adalah energi potensial. Selesai. Yuk jangan bingung, ini konsep. Ya ini konsep. Nah kalau sudah P sama dengan EP per T, P nih dayanya diketahui. Oh, dayanya justru diminta ya. Energi potensial kita bikin adalah M kali G kali H. Ya, EP sama dengan M kali G kali H. Kita nulis EM-nya adalah diketahui 42 kilo, G-nya diisi 10, H-nya diisi adalah 6 meter. Berarti Kipin tulis 42 kali 2. 42 kali 2 berarti 2. 12 2 berarti 252 ini 2527. Nah kalau di sini berarti Kipin tulis 2520 dibagi T. T-nya katanya diketahui 24. Ketemu berapa 24 detik? Waduh, tapi Kipin harusnya nulis di sini ya. 42 10 6 ini 24 ya. 72 ini arti 42 ini artinya 7 kali 6 supaya ngitungnya gampang. Kipin supaya nggak capek untuk ngitungnya ya, supaya nggak capek ngitungnya Kipin nulis oh dibagi 6 4 ya kan. Oh ini tak bagi 2, ini bagi 2 oh ini tak bagi 2 lagi. Oh 3 berarti Kipin tulis 7 kali 3 21 21 kali 05 21 kali 5 berarti 105. Berarti nilainya ini adalah 105 watt. Ya. Cara menghitung, kalau kamu lihat dari VT Kipin kalau menghitung main konsep, jangan memaksakan ilmu kamu berhitung. RAM kamu kasihan nipis. Ya, jadi kamu pakai konsep cek supaya kamu ngitungnya bisa gitu ya. Oke, ini Kipin kasih. Nah, di dalam VT tadi ada mengenai air terjun. Ada mengenai namanya efisiensi. Kamu coba perhatikan. Kipin masuk di sini ya, Kipin lanjut masuk. Nanti Kipin berusaha kasih di download ya. Oke, nomor 8 Kipin kasih nomor 7. Di sini ada tulis kasih ya. Dia bilang gini ya, ada air terjun ya. Ini yang terakhir ya, Kipin mau naik. Air terjun dapat dipakai, dia bilang dapat dipakai ya. Air terjun dapat dipakai sebagai
pembangkit listrik, sebagai pembangkit tenaga listrik, pembangkit ya tenaga listrik. Ya sebenarnya kalau mau lebih praktis, tampilan ini langsung keluar layar ya, nggak usah nulis. Jadi lebih efektif itu kita lagi mikir caranya bagaimana, apakah pakai TV smart langsung plug, jadi Ipin nggak usah nulis capek-capek, soalnya aja caranya yang Ipin tulis ya, karena Ipin bukan orang teknologi jadi agak susah, agak gaptek sedikit ya. Pembangkit tenaga listrik ya, apa ini soalnya ya, air terjun dapat dipakai sebagai pembangkit tenaga listrik. Terus dia bilang, oh debit air adalah bahasanya kurang aku. Debit air 2 meter kubik per detik. Kurang keren. Ya. Terus dia bilang, jika air jatuh dari ketinggian, ya, jika air jatuh dari ketinggian 8 meter, ya, ketinggian 8 meter, hanya 50%, gitu, hanya 50% dari energi potensial. Oh, dari energi potensial air yang dapat dimanfaatkan, sebagai, dia bilang sebagai energi listrik. Oke, ya, energi listrik. Ditanya, dia bilang, ya, besarnya energi listrik yang dihasilkan. Ya sudah. Berapa energi yang dihasilkan? Kipin sudah mengatakan lagi ini. Kipin bilang gini, rumus efisiensi air terjun di posisi Kipin tulis di VT, ya kan? Kipin sudah menulis adalah efisiensi itu sama dengan P out dibagi P in. Kipin langsung ya tulis P listrik, ya dibagi, ini sebenarnya podo B. Kalau berdasarkan penurunan itu sebenarnya podo B energi potensial. Sebenarnya podo B energi potensial, tapi Kipin tidak nulis detailnya ya. Anda bisa lihat di VT, bukan VT hari ini, tapi VT sebelumnya ada penurunan rumusnya ya. Jadi Kipin langsung tulis P listrik dikalikan rho, ya, kali G kali Q debit kalikan H. Jadi langsung aja, nggak usah capek kalau Kipin menurunkan lagi nanti terlalu lama. Oke ya, Kipin tulis gini, efisiensinya 50%, yuk tinggal tulis di sini 50%. Selesai. Efisiensinya 50% kok. P listriknya yang dihasilkan ya, P listrik. Ya, kita isi. Rho-nya berapa? Nggak diketahui masa jenis, kamu harus tahu. Kalau kamu sudah sampai level sini, kamu harus tahu air terjun itu air, ya, aqua. Air tuh masa jenisnya berapa? 1000. Jadi rho itu 1000, ya. G-nya itu kalau perjanjian mungkin kalau tidak diketahui 10, tergantung tutor kalian. Setuju ya? Tergantung tutor kalian 10. Q-nya berapa? Ini namanya debit Q. Ya, meter kubik per detik. Kipin tulis ini 2. Katanya setinggi 8 meter. Kipin tulis 8. Ya, gampang nggak? Mudah. Terus Kipin tulis di sini 50/100 berarti ketemunya setengah. Di sini P listrik yang dihasilkan ternyata ya 2 kali 8 16, nolnya 4 kali 1 2 3 4, berarti P listriknya nanti didapat, kamu tinggal kali silang aja, plus berarti ketemu 80.000 watt. Ya, nanti Anda itu nanti ketemu pasti 80.000 watt. Ya, 80.000 watt berarti kalau ditanya energinya, berapakah energinya dalam setiap detik atau setiap jam? Oh, kalau kata watt, kalau kita ngomong mengenai
Kalau kita ngomong durasi besar ya, durasi besar listrik, kita bukan ngomongin second ya. Kalau second itu bukan, second itu dalam satuan joule. Jadi kalau durasi besar seperti rumah kalian ya, itu ngomongin kWh, kilowatt hour. Jadi kalau misalnya kalau ditanya berapakah energi yang dihasilkan, energi dalam misalnya dalam 3 jam ya, 3 jam, berarti Kipin bisa mengatakan di sini P sama dengan W per T. P-nya itu 80.000, bayangkan Anda, T-nya itu adalah 3, berarti Kipin bisa ketemu W-nya itu adalah 240.000 WH. Satuan ini watt hour dibagi 1000 berarti 240 kWh. Bayangkan 200, tapi 240 kWh masih kecil ya untuk mengisi listrik, tapi 240 kWh lumayan, cukup lumayan ya, jangan bayang. Jadi aturan di perumahan apapun itu selalu pakai kata kWh, kilowatt hour ya. Jadi Anda harus mengerti konsep. Kalau kita ngomong dalam waktu second, berarti W ini dalam satuan joule. Tapi kalau kita ngomong mengenai jam, itu berarti WH, watt hour, tapi harus ditranslate menjadi kWh dibagi 1000 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi inilah lab yang Kipin kasih mengenai usaha dan energi. Semoga yang ada quiz mengenai work ini bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih. Kipin mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu, dan Kipin mohon maaf kalau mungkin dalam pengajaran terlalu cepat, tapi Kipin berusaha nanti akan di-download ya, Kipin kirim ke aplikasi lain. Nanti Anda bisa lihat dengan sama pakai kata Kipin, Anda search nanti bisa lihat ya di labnya statistik ya. Kipin masih mungkin penulisan judul juga masih gaptek, jadi Kipin asal kirim aja, terserah mau dilihat atau tidak, itu Kipin terserah. Oke ya, doakan Kipin bisa menulis semua PT dari bab matematik dan fisika semua. Bayangkan dari kelas 10, kelas 7 sampai kelas 12, sampai di Uni, mungkin sampai di engineering mechanical ya. Mungkin di engineering mechanical, mungkin di sampai di UIDA atau apa. Kipin berusaha coba bikin, tapi tidak tahu. Kipin buat beruntung ya. Jadi pada waktu liburan ini Kipin sudah mulai bikin urut. Nanti mungkin di awal bulan, Kipin kalau sudah school sudah libur semua, mungkin Kipin live-nya ini mungkin bertahap. Artinya Kipin kalau kirim VT-nya mengenai live mengenai level 7 misalnya, keluar math, Kipin colok matik, terus langsung lanjut mungkin di fisikanya, supaya VT ini bisa berlanjut terus continue sampai di level. Selama berapa tahun Kipin nggak tahu. Doakan aja mungkin dalam setahun Kipin bisa membuat semuanya supaya nanti semua VT ini bisa turun-temurun ke adik-adik kalian. Oke, thank you. Kipin mohon pamit, dan Kipin screenshot dulu, dan terima kasih atas stiker-stikernya dan juga tab-tabnya. Kipin terima kasih, dan motonya Kipin selalu bagikan ke teman-teman Anda yang asalnya teman Anda tidak bisa, sekarang bisa karena Anda, bukan karena Kipin, karena engkau yang sudah membagikan. Oke, Kipin mohon pamit dan minta maaf kalau ada salah kata, tutur kata dari sini, dan Kipin tidak bisa menyapa satu persatu, bukan karena sombong, karena Kipin konsentrasi di papan tulis. Oke, thank you. Kipin mohon pamit. Bye-bye. Bye-bye.